Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibadah itu ada 3 kan, selalu diperhatikan. Memulai sebelum ibadah, pada saat beribadah, dan yang ketiga sesudah beribadah. Kalau ibadah Pak tidak memberi efek pada diri kita, curigai itu ibadah tak? Curigai. Jangan-jangan satu tidak begini maunya, ini ibadah baru begini secara aku kerja. Karena setiap ibadah itu kalau benar, kita Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu menulis sebuah pesan bagus sekali itu. Kalau kita sudah beribadah, kata beliau, innal hasanat al-hasanatu ba'daha. Sesudah berbuat kebaikan, yang namanya hasanat, kebaikan, pasti buahnya al-hasanat, pasti buahnya kebaikan. Jadi kalau ada orang beribadah, rajin ibadahnya, tapi tidak bertambah baik akhlaknya, tidak bertambah baik penampilan dirinya di hadapan Allah, curigai ibadah itu. Mungkin niatnya tidak benar, caranya melakukan tidak sesuai dengan maunya Allah. Nah kan seperti sholat ya, apa pengaruh sholat? Sholat itu Allah katakan, apa itu? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesudah sholat hasilnya ya harus bisa mencegah kekejian dan kemungkaran. Kalau tambah rajin sholat, tambah banyak tong kemungkarannya. Bukan sholatnya yang salah, bukan. Setiap ibadah yang Allah tuntunkan buat kita, itu Allah punya hikmah di belakangnya, Allah punya maksud di belakangnya. Kita bertahara, pasti Allah punya mau. Diulang itu berudu, pasti ada Allah punya maksud. Nah kalau tidak berpengaruh itu wudu tak dalam diri kita, ada masalah itu. Salat ada efek apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Semua ibadah Pak sebenarnya ujungnya, perhatikan ujungnya, perhatikan samaratnya, perhatikan buahnya, perhatikan nanti asarnya. Karena itu Nabi menghargai Pak dari rangkaian ini, akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Apa yang Allah paling nilai, paling tinggi nanti timbangannya di akhirat, yang paling bagus akhlaknya. Mohon Pak jangan diarti itu akhlak yang basa-basi dengan manusia baru penampilan, itu bukan. Keseluruhan penampilan diri kita, baik di hadapan Allah, di hadapan nabinya, di hadapan orang tua, di hadapan guru, di hadapan tetangga, dan secara keseluruhan, itu buah dari ibadah, dan itulah akhlak. Bukan cuma yang seperti sopan, itu bahagian kecil daripada buah akhlak. Maka mari kita belajar. Ya, saya ingin melakukan perenungan begini, Pak. Dari sejak 1 Zulhijjah kita puasa, kira-kira apa efeknya bagi sudah? Sampai 9 hari kita puasa, 10 hari malah dengan hari raya Idul Adha itu. Apa efek dari puasa itu? Apa efek zikir kita? Apa efek dari sedekah kita? Apa efek daripada perjalanan 1 Zulhijjah? Sampai kita sangat antusias dengan hari Arafah. Apa efek pada diri kita? Kalau biasa-biasa saja Pak, itu curigai amalan kita. Karena setiap ibadah itu ujungnya harus berbuah. Mungkin makin mudah menangis, syukurnya semakin berat.
jiwa-jiwa pengorbanannya tinggi sekali, kesabarannya tinggi sekali, keikhlasannya bertambah, ya, semangat memberi itu tinggi sekali. Itu efek yang bisa muncul, Pak. Karena sebaik-baik ibadah ini adalah berpengaruh pada diri kita dan berpengaruh bagi orang. Bukan sama Allah, Pak. Allah itu tidak butuh dengan semua ibadah yang kita lakukan, tidak. Tapi kembalinya kepada diri kita dan kembalinya orang-orang di sekeliling kita. Ya. Jamaah haji kloter pertama ini sudah mau datang. Nabi kan tidak sekedar menyuruh kita haji, tapi ada jaminan terakhirnya itu al-hajjul mabrur. Haji mabrur itu apa itu mabrur? Apa itu mabrur? Ya, kan bukan cuma abrar saja, Pak, ya? Bukan cuma abrar saja, tapi dia mabrur itu bisa menjadi isim makan yang tempatnya abrar itu bercokol. Kalau mabrur tempatnya memproduksi kebaikan. Jadi kalau orang sudah pulang tanah suci, tidak bertambah kebaikannya dari mulutnya, dari telinganya, dari hartanya, dari posisinya, dari dirinya, dari hidupnya, Pak. Curigai haji kita. Masa pulang haji tidak ada perubahan sama sekali. Ya, lama itu pengkaderan di sana siang malam. Mesti ada, Pak. Ada efek dari perjalanan itu. Ya, mestinya kita tangkap ada sebuah perubahan. Sama kalau anak-anak sudah training, sudah di pelatihan 3 hari, masa sudah di training begitu-begitu saja tidak ada perubahan. Coba ya, kita ini training Ramadan, training Zulhijjah baru-baru 15 hari lah begitu. Apa efeknya pada diri kita? Apa efek yang mesti kita bisa rasakan itu?